Konsep peluang sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada bidang meteorologi, olahraga, kesehatan, asuransi, dan lain-lain. Contohnya pada kasus ini, komet atau bintang berekor adalah benda antar planet yang berupa bongkah es dan debu yang bergerak mengitari matahari dengan orbit elips pipih atau sangat lonjong. Komet yang terkenal adalah komet Halley yang melintas mendekati matahari setiap 76 tahun sekali. Jika peluang komet tersebut melintas setiap 76 tahun sekali adalah 0,937, berapakah peluang komet tersebut tidak melintas 76 tahun sekali? Nah, pertanyaan seperti ini dapat dijawab dengan mempelajari bab ini dengan baik. Dasar-dasar peluang. Kamu mungkin pernah mendengar pernyataan-pernyataan seperti, poin pertama, berdasarkan hasil perolehan suara, Juanda berpeluang besar untuk menjadi ketua kelas. Poin kedua, peluang Rangga untuk mendapatkan beasiswa sangat kecil. Poin ketiga, sepertinya nanti akan turun hujan. Besar peluang ketiga pernyataan di atas dinyatakan dengan berpeluang besar, berpeluang kecil, dan mungkin. Peluang atau kemungkinan digunakan untuk menyatakan atau memperkirakan suatu kejadian yang akan berlangsung. Kejadian acak. Ketika kamu melemparkan sebuah uang logam, maka hasil yang mungkin muncul adalah angka dan gambar. Peristiwa atau keadaan munculnya angka atau gambar ini dinamakan kejadian. Pelemparan sebuah uang logam ini merupakan salah satu contoh kejadian acak. Dikatakan kejadian acak karena kejadian itu tidak dapat ditentukan sebelumnya dan berkesempatan sama untuk muncul atau terjadi. Titik sampel dan ruang sampel. Pelemparan uang logam adalah salah satu contoh percobaan statistika. Percobaan statistika adalah percobaan yang dilakukan untuk mengamati suatu kejadian. Semua kemungkinan yang muncul ketika melemparkan uang logam itu dapat ditulis dengan himpunan S yang beranggotakan angka dan gambar. Himpunan S dan anggotanya ini dinamakan ruang sampel percobaan melemparkan sebuah uang logam. Angka dan gambar ini dinamakan titik sampel, yaitu anggota dari himpunan ruang sampel percobaan S. Banyak anggota atau titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Cara menentukan ruang sampel dari titik sampel ada 3, yaitu mendaftar, tabel, dan diagram pohon. A. Menentukan ruang sampel dengan mendaftar. Misalkan, pada pelemparan 2 keping uang logam sekaligus. Pada uang logam pertama, sisi yang muncul adalah angka atau A. Dan pada uang logam kedua, sisi yang muncul adalah gambar atau G. Ditulis dengan AG. Kejadian lain yang mungkin muncul adalah GA, AA, dan GG. Jika ruang sampel dituliskan dengan cara mendaftar, maka S anggota dari AA, AG, GA, GG, sehingga banyaknya anggota himpunan S adalah 4. B. Menentukan ruang sampel dengan tabel. Untuk menentukan ruang sampel dengan tabel, buatlah tabel dengan jumlah baris dan kolom yang diperlukan. Untuk percobaan pelemparan 2 uang logam sekaligus, diperlukan tabel yang terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Isi kolom pertama dengan hasil yang mungkin muncul dari uang logam ke-1 yaitu angka dan gambar. Dan pada isi hasil yang mungkin muncul dari uang logam kedua yaitu angka dan gambar. Lalu lengkapi tabel yang kosong. Caranya dari kiri ke atas, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Jadi, ruang sampelnya adalah
S dengan anggotanya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga banyaknya anggota himpunan S adalah 4. C. Menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Untuk menentukan ruang sampel, cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan diagram pohon. Seperti pelemparan 2 uang logam sekaligus. Uang logam ke-1 ada angka atau A dan gambar atau G. Untuk memperoleh titik sampel uang logam kedua, buat 2 cabang pada angka logam sebelumnya. Dan pada cabangnya, tulis angka dan gambar. Begitu juga pada gambar logam ke-1. Maka, hasil yang mungkin adalah AA, AG, GA, dan GG. Jadi, ruang sampelnya adalah S yang beranggotakan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Sehingga, banyaknya anggota himpunan S adalah 4. Contoh 1. Tentukan ruang sampel dari percobaan-percobaan berikut. A. Melempar sebuah dadu. B. Melempar 3 keping uang logam sekaligus. C. 2 dadu homogen berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Jawab. A. Dengan melempar sebuah dadu, hasil yang mungkin muncul adalah mata dadu bertitik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ruang sampelnya adalah S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B. Untuk mempermudah penentuan ruang sampel, pelemparan 3 keping uang logam sekaligus, kita gunakan diagram pohon. Uang logam ke-1 terdiri dari angka atau A dan gambar atau G. Untuk mendapatkan sampel pada uang logam kedua, angka pada uang logam ke-1 beri 2 cabang. Begitu juga pada gambar pada logam ke-1. Pada cabang itu, tulis angka, gambar, angka, gambar. Dengan cara yang sama, untuk mencari sampel uang logam ketiga, buat 2 cabang seluruh 2 mata uang logam kedua. Pada cabang tersebut, tulis angka, gambar untuk tiap titik cabang. Maka, hasil yang mungkin muncul adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Jadi, ruang sampelnya adalah S yang beranggotakan angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. C. Untuk mempermudah penentuan 2 dadu homogen berbentuk kubus bermata 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali, gunakan tabel. Untuk dadu pertama, kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Untuk dadu kedua, angka yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka, untuk mengisi titik-titik kosong ini, kita uraikan dari kolom pertama lalu baris pertama. Contoh 1-1. 1 dari kiri dilanjutkan 1 dari atas. 1-2, 1 dari kolom kiri dan 2 dari barisan atas. 1-3, 1 dari kolom kiri dan 3 dari baris atas. Begitu selanjutnya hingga 6-6. Jadi, ruang sampelnya adalah S yang beranggotakan 1-1, 1-2, 1-3, hingga 6-6. Contoh 2. Seperangkat kartu bridge dikocok, lalu diambil 1 kartu secara acak.
Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Jawab, seperangkat kartu bridge berisi 52 kartu yang terdiri dari 4 kelompok yang dikenal dengan istilah daun atau skop dengan simbolnya seperti ini. Keriting, wajik, dan hati. Kartu daun dan keriting berwarna hitam, sedangkan wajik dan hati berwarna merah. Setiap kelompok bentuk tadi masing-masing terdiri dari king, ratu, jack, as, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jika seperangkat kartu itu dikocok dan diambil satu kartu secara acak, maka kejadian yang mungkin ada sebanyak 52 kemungkinan, seperti pada tabel berikut.